Jumpa lagi teman-teman sekalian. Diskusi kali ini adalah tentang tanggapan saya. Belakangan ini, beberapa hari ini adalah tanggal 1 Juni 2021. Beberapa hari yang lalu, itu ada video yang viral mengenai 4 dokter di Amerika, di USA, yang pada prinsipnya tidak setuju dengan pemberian vaksin. Bahkan keempat dokter ini mengatakan seharusnya vaksin tidak diberikan karena ada banyak sekali terjadi efek samping dan efek simpang, ya, side effects and adverse reaction. Bahkan dikatakan sebenarnya yang dilaporkan itu cuma sedikit, yang tidak dilaporkan lebih banyak lagi. Jadi kesimpulannya mereka dalam press conference-nya itu menyatakan segala keburukan, efek samping dan efek simpang yang terjadi. Dan akhirnya mengatakan sebaiknya tidak divaksin. Oke, tanggapan saya adalah kalau mereka mengatakan yang buruk, yang negatif mengenai vaksin, seharusnya mereka memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Kalau tidak divaksin bagaimana dong? Itu tidak disebutkan. Jadi dia cuma menyebutkan negatifnya ini jangan dilakukan. Nah, saya menanggapi begini. Kalau Anda tidak divaksin, tentunya antibodinya tidak akan muncul. Karena kita mau divaksin supaya ada antibodi, supaya kita bisa melawan virus sesungguhnya. Dengan cara itu kita mendapat antibodi yang cukup kan. Bisa juga tidak dengan vaksin, kalau kita sudah OTG terbentuk antibodi dalam tubuh kita. Tapi kalau tidak diberikan vaksin tentu akan susah. Ujung-ujungnya kita mau terjadi apa yang kita sebut herd immunity. Jadi kekebalan bersama, ya. Itu tidak akan tercapai, sebenarnya susah tercapai kalau tidak divaksin. Jadi tanggapan saya adalah, sesuai dengan program pemerintah, kita bersyukur bahwa sudah dikasih vaksin gratis kan. Ya vaksin itu dilakukan saja. Karena kalau mendengar 4 dokter USA ini bilang, itu yang disalahkan vaksinnya. Padahal bukan vaksinnya yang salah, tetapi orang yang menerima, yang kemudian menimbulkan gejala. Ya, karena kalau vaksinnya yang disalahkan, harusnya itu menyebabkan gejala buruk pada semua orang. Kenyataannya kan tidak. Ya, jadi yang salah itu bukan vaksinnya, jangan salahkan vaksinnya, tapi salahkanlah orang-orang ini yang tidak mempunyai daya tahan, sehingga dengan pemberian vaksin terjadi reaksi macam-macam. Nah, jadi jalan keluar atau solusi dari saya adalah vaksin tetap kita terima, kita jalani, tetapi kita harus meningkatkan juga imunitas kita. Karena mesti diingat vaksin jenis apapun sebenarnya antibodinya kan hanya berkisar 3-6 bulan. Setelah 6 bulan bagaimana? Kan apakah harus divaksin lagi? Belum tentu kita dapat lagi vaksin karena masih banyak yang belum pernah divaksin kan? Jadi selain vaksin kita terima, lakukan saja, tapi juga tingkatkan imunitas Anda. Bagaimana caranya meningkatkan imunitas Anda? Kita tahu dari Vitamin D Society Indonesia sudah berusaha untuk menyebarluaskan pengetahuan ini bahwa vitamin D penting sekali. Penting sekali untuk meningkatkan kadar darah vitamin D Anda sampai optimal supaya Anda mempunyai imunitas yang baik terhadap berbagai macam penyakit, baik terhadap infeksi bakteri maupun virus termasuk COVID-19. Pada video ini juga saya tempelkan gambaran dari 4 dokter ini yang menyatakan bahwa vaksin tidak baik, dan juga ada slide yang menunjukkan bahwa banyak ahli atau saintis sudah mengusulkan kepada pemerintah mereka masing-masing supaya penggunaan vitamin D ini disebarluaskan. Demikian video tanggapan saya supaya ada manfaatnya. Terima kasih.